Pernah tidak kamu berpikir, loh, bahasa Indonesia kan bahasa kita sendiri, kenapa harus belajar? Eits, jangan salah, belajar bahasa dan sastra Indonesia itu ternyata penuh lika-liku. Yuk kita bahas problematika pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ini dia peta konsep yang akan kita bahas, ada 4 bagian utama. Sebagai mahasiswa PBSI, saya melihat banyak siswa merasa bahasa Indonesia itu gampang karena digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi ketika masuk ke jenis teks atau struktur kalimat, mereka kebingungan. Proses belajar pun masih dominan teori, kurang latihan nyata. Alhasil, hafalan jalan, kemampuan berbahasa tertinggal. Ada pula problematika dalam sastra. Sastra itu soal rasa dan makna, tapi pembelajarannya seringkali kaku. Cerpen hanya dijadikan soal, bukan hanya dihafal. Minim diskusi dan media visual bikin siswa sulit menikmati, apalagi menghayati sastra. Nah, masalah ini muncul karena banyak faktor. Yang pertama, ada rendahnya minat baca. Yang kedua, keterbatasan waktu dan alat ajar guru. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan ketika kurikulum terus berubah. Nah, dalam studi kasus sekolah menengah atas, yang pertama adalah materi terlalu luas, tapi tak dikaitkan dengan kehidupan siswanya. Akibatnya, belajar terasa jauh dari kenyataan. Dan yang kedua, di SMA, materi bahasa Indonesia sangatlah luas, tapi banyak yang tidak kontekstual. Siswa diminta membuat teks prosedur, tapi belum pernah praktik langsung. Belajar pidato, tapi tidak pernah tampil. Ini contoh kesenjangan antara teori dan prakteknya. Dan di bagian persiapan, yang pertama persiapan guru sering terburu-buru, dan yang kedua tidak membuat media kreatif. Lalu untuk bagian harapan, gambaran kelas interaktif, siswa berdiskusi, dan guru menjadi fasilitatornya. Namun juga ada bagian kendalanya. Yang pertama ada siswa ketiduran, kelas bising, alat bantu rusak. Yang kedua kelas bocor, listrik mati, dan sinyal hilang. Dan yang ketiga beban administrasi guru terlalu banyak. Nah, hasilnya siswa hafal teori tapi bingung untuk praktik. Yang kedua, kurang percaya diri saat berbicara. Yang ketiga, tidak menghargai karya sastra lokal. Dan yang keempat, nilai baik tapi pemahaman dangkal. Sebagai calon guru, mari kita jadi bagian dari solusinya. Belajar tak harus membosankan. Bahasa dan sastra bisa kita ajarkan dengan rasa, makna, dan cara yang menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan semangat positif.